Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani Hasana dari kelas MJ101 dengan NIM 240201020837. Baik, hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai soal dari tugas terstruktur pengantar akuntansi 1 berdasarkan dasar-dasar akuntansi dan laporan keuangan. Tujuan dari soal ini yaitu untuk memahami konsep dan manfaat akuntansi, mengidentifikasi pemakai informasi akuntansi, memahami persamaan dasar akuntansi, dan membuat laporan keuangan sederhana. Soal yang pertama yaitu Tuan Abdullah pada bulan Januari 2024 membuka bengkel servis dengan nama Cahaya di Bogor, melakukan transaksi-transaksi selama bulan Januari sebagai berikut. Seperti yang sudah ditampilkan pada slide. Yaitu yang diminta dari soal adalah susunlah transaksi di atas ke dalam persamaan dasar akuntansi menggunakan kertas kerja. Berikut merupakan persamaan dasar akuntansi dari Bengkel Cahaya, di mana pada tanggal 2 Januari Tuan Abdullah menginvestasikan uang pribadinya 2.500.000 dan peralatan senilai 500.000 untuk perusahaannya. Pada peralatan ditulis 500.000 dan modal 3 juta. Selanjutnya pada tanggal 4 Januari dibeli perlengkapan secara tunai seharga 150.000. Pada aset ditulis pada perlengkapan 150.000. Pada tanggal 5 Januari diterima pendapatan jasa servis sebesar 200.000 dari Tuan Ali. Jumlah dari tanggal 2 dan tanggal 4 dijumlahkan dengan hasil 2.350.000 dengan pengurangan dari harga perlengkapan 150.000. Pada tanggal 5 Januari diterima pendapatan jasa servis sebesar 200.000 dari Tuan Ali, maka ditambahkan sebesar 200.000 pada kas yang merupakan pendapatan jasa. Tanggal 9 Januari dibeli peralatan dari toko mandiri sebesar 150.000. Uang dibayar secara tunai 80.000 dan sisanya akan dibayar di kemudian hari. Maka pada tanggal 9 dibayarkan dari uang kas sebanyak 80.000 untuk 150 dari 150.000 harga peralatan, dan pada liabilitas utang ada 70.000. Maka sisa uang setelah 9 Januari itu 2.470.000. Pada tanggal 12 Januari diterima dari pelanggan atau jasa servis sebesar 800.000 secara tunai. Dan pada tanggal 16 diterima pekerjaan dari pelanggan atas jasa servis sebesar 500.000 yang uangnya akan diterima 2 minggu berikutnya. Maka pada persamaan dasar akuntansi tanggal 12 Januari uang masuk ke dalam kas 800.000 dan tanggal 16 Januari pendapatan jasa yang dibayar pada bulan berikutnya sebesar 500.000. 500.000 tersebut pendapatan jasa karena dibayarkan pada bulan berikutnya ditulis pada bagian piutang. Selanjutnya pada tanggal 18 Januari
diterima sebagian besar jasa dari pelanggan pada tanggal 16 sebesar 150.000. Sehingga pada persamaan akuntansi dituliskan pada piutang dibayarkan 150.000. Pada tanggal 20 Januari dibayar biaya iklan sebesar 120.000 dan biaya listrik 250.000. Jadi uang kasnya keluar sebesar 120.000 dan 250.000. Sehingga sisa kas yang kita miliki yaitu 3.050.000. Selanjutnya pada tanggal 23 Januari dibayar biaya gaji karyawan sebesar 300.000. Maka biaya gaji karyawan kita tuliskan pada piutang. Maka uang kas kita keluar sebesar 300.000 pada tanggal 23 Januari. Serta selanjutnya pada tanggal 24 Januari diambil untuk keperluan pribadi sebesar 50.000. Itu termasuk dalam prive. Selanjutnya pada tanggal 26 Januari dibayar biaya telepon sebesar 100.000 dan pada tanggal 27 Januari dibeli perlengkapan dari toko Megah sebesar 50.000 secara kredit. Sehingga uang kas keluar sebesar 100.000 dan untuk perlengkapan 50.000. Dan pada tanggal 28 Januari Tuan Abdullah menerima pinjaman dari Bank BRI sebesar 3 juta rupiah. Pinjaman tersebut dimasukkan ke dalam tabel liabilitas utang sebesar 3 juta. Maka dari keseluruhan tersebut dapat dibuat persamaan dasar akuntansi seperti yang ada pada slide dengan total keseluruhan yaitu 6.800.000, di mana jumlah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Itu jumlahnya sama-sama 6.800.000. Berikutnya yaitu untuk soal kedua mengenai laporan keuangan. Dengan soal pada bulan Desember 2024 Nyonya Devi membuka perusahaan perorangan yang berupa salon kecantikan di bidang perawatan wajah. Transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Desember 2024 adalah sebagai berikut seperti yang ada pada slide. Yang diminta dari soal, buatlah jurnal umum atas transaksi di atas, lalu posting jurnal tersebut ke dalam buku besar. Terakhir, membuat neraca saldo per 31 Desember. Selanjutnya kita ini merupakan bentuk jurnal umum dari salon Nyonya Devi, di mana dari tanggal 1 Desember hingga 31 Desember. Pada tanggal 1 Desember, Nyonya Devi menginvestasikan uang pribadinya sebesar 6 juta kepada perusahaannya. Sehingga itu termasuk dalam kas yang dijadikan modal sebesar 6 juta rupiah. Kas masuk dalam debit 6 juta, modal pada kredit 6 juta juga. Selanjutnya pada tanggal 4 Desember, Nyonya Devi
menerima uang dari pelanggan selama seminggu sebesar 750.000. Maka pada jurnal umum dapat kita buat kas pada debit 750.000 dan pendapatan jasa pada kredit 750.000. Pada tanggal 7 Desember, Nyonya Devi membeli peralatan secara kredit di UD Jatijaya sebesar 600.000. Maka bisa kita masukkan dalam jurnal peralatan salon pada kredit sebesar 600.000 dan utang usaha karena dibayar secara kredit jadi utang usaha sebesar 600.000. Pada tanggal 11 Desember, Nyonya Devi membeli perlengkapan secara tunai sebesar 250.000. Maka ditulis pada jurnal perlengkapan salon 250.000 pada debit dan kas pada kredit 250.000. Selanjutnya pada tanggal 18 Desember dibayar biaya listrik sebesar 250.000 dan pada tanggal 21 dibayar biaya lain yang untuk keperluan salon sebesar 150.000. Maka pada jurnal ditulis beban listrik pada debit 250.000 dan kas pada kredit 250.000. Pada tanggal 21 biaya lain-lainnya ditulis pada debit 150.000 dan kas pada kredit 150.000. Pada tanggal 24 Desember, Nyonya Devi mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 100.000. Maka pada jurnal kita buat prive kredit pada debit 100.000 dan pada kas 100.000. Pada tanggal 25 Desember diterima dari pelanggan atas jasanya secara tunai 400.000 dan yang belum dibayar 200.000. Maka pada jurnal dituliskan pendapatan sebesar 600.000 di mana pada kas pada debit pendapatan jasanya pada debit 600.000, kas 400.000 karena sudah dibayarkan 400.000, sedangkan utang dari pelanggan dituliskan piutang sebesar 200.000 pada kredit. Selanjutnya pada tanggal 28 Desember dan 31 Desember diterima tagihan dari pelanggan sebesar 100.000 dan dibayar gaji karyawan sebulan sebesar 300.000. Maka pada jurnal umum dituliskan pada tanggal 28 kas pada debit sebesar 100.000 dan pada piutang usaha pada kredit 100.000. Dan pada tanggal 31 Desember beban gaji pada debit 300.000 dan pada kredit 300.000. Maka total jumlah biaya pada keseluruhan pada umum yaitu 9.100.000. Selanjutnya adalah menuliskan pada buku besar Nyonya Devi Salon. Pada buku besar kita akan mengelompokkannya sesuai pada masing-masing akun seperti akun kas, akun modal, akun pendapatan, akun peralatan salon, peralatan salon, akun beban listrik, biaya lain-lain, prive, beban gaji, utang usaha, dan piutang usaha. Setiap data seperti yang ada tertera pada slide. Selanjutnya kita akan menulis mengenai neraca saldo.
yaitu neraca saldo dari salon Devi per 31 Desember. Pada neraca saldo, kita akan membuat nama-nama akun serta debit kreditnya. Kas secara keseluruhan berada pada debit sebesar 5.400.000. Perlengkapan salon sebesar 250.000 ditulis pada debit, peralatan salon 600.000 pada debit, pendapatan jasa sebesar 150.000 pada kredit, piutang usaha 300.000 pada kredit, utang usaha 600.000 pada kredit, modal 6 juta, prive 100.000, beban listrik 250.000 pada debit, biaya lainnya dan beban gaji 150.000 dan 300.000 pada debit. Semua total ini dituliskan berdasarkan dari buku besar yang telah kita buat sebelumnya. Maka total dari seluruh biaya yaitu sebesar 7.050.000. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah